Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah bersama keluarga yang terkasih di minggu yang sangat indah ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, kita bersama-sama dengan keluarga datang lebih dulu menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Kami berterima kasih Tuhan, tatkala kami menikmati berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati Tuhan, berkat-berkat yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu semua Tuhan, kami semakin yakin Engkau adalah Tuhan dan Bapa yang sungguh sangat-sangat mengasihi kami. Pagi yang indah kami rindukan mendengar sabda firman Tuhan. Kami percaya ketika kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, telinga kami sebagai seorang murid, maka firman Tuhan yang sebentar boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi lewat firman-Mu itu pula Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kaki kami. Dan lewat firman-Mu itu pula Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan Tuhan yang semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu via online bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari Minggu mulai pukul 6.30. Hari ini kita punya tema adalah 7 dosa pokok yang mematikan, yaitu kita membahas tentang ketamakan. Yang dimaksud dengan 7 deadly sin atau dosa pokok yang mematikan atau 7 dosa utama adalah dosa-dosa yang sudah sering terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena 7 sifat ini oleh Tuhan memang diberikan kepada setiap umat manusia, sehingga ketika kita gagal untuk mengontrolnya, maka kita akan bisa jatuh di dalam dosa. Dan berbahayanya dosa oleh karena 7 dosa pokok ini tadi bisa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu disebut dengan 7 dosa yang mematikan, 7 dosa pokok atau 7 dosa utama. Bapak Ibu, kita artikan lebih dulu yang dimaksud dengan ketamakan di sini itu apa? Yaitu keinginan dari seseorang untuk memiliki kekuasaan atau harta yang sebanyak-banyaknya, lebih daripada ukuran cukup, lebih daripada yang sewajarnya. Saudara, mari kita lihat lebih dulu. Ini terkait dengan kekuasaan, ini juga terkait dengan harta benda. Saudara, 1 Samuel pasal yang ke-20, saya bacakan mulai ayat 25 sampai dengan yang ke-33. Yang demikian bunyi firman-Nya. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud
tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebabnya dikatakan 7 dosa yang mematikan atau 7 dosa pokok, 7 dosa utama. Sebab lewat 1 dosa yang diperbuat seseorang bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Saul berasal dari perasaan tidak senang mendengarkan puji-pujian para perempuan yang sedang menyambut Saul bersama Daud dan para prajurit Israel yang sedang menang perang atas orang-orang Filistin. Nah, dari perasaan tidak senang itulah muncullah dosa yang lain, yaitu Saul mulai mendengki Daud. Muncul perasaan iri hati, dan dari perasaan iri hati lahir lagi dosa ingin membunuh, melenyapkan Daud, dosa marah. Dan ini pun juga adalah salah satu dosa, yaitu dosa ketamakan daripada seorang Saul yang ingin agar supaya kekuasaannya, tahtanya tetap boleh dikuasai oleh dia sampai dengan keturunan daripada Saul. Namun saudara, di dalam bacaan itu jelas dikatakan lewat ayat yang ke-31, Saul berkata dengan Yonatan anaknya, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Saudara lihat apa yang akan dilakukan oleh Saul atas Daud. Dia ingin sekali Daud itu dilenyapkan, Daud itu dibunuh. Sebab pikir dia dengan adanya Daud berbahaya untuk dia punya tahta. Saudara, padahal Yonatan bukanlah orang yang seperti itu. Yonatan sungguh mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Demikian pula Daud mengasihi Yonatan. Saudara, Yonatan tahu bahwa itu bagian daripada rencana Tuhan. Dan Yonatan pun mengakui, nanti engkau, Daud,
akan menjadi orang nomor 1 dan aku akan menjadi orang nomor 2 di bawahmu. Yonatan tahu persis. Demikian pula sesungguhnya Saul juga adalah orang yang tahu akan keadaan Daud di kemudian hari sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu Daud ingin dijadikan raja menggantikan Saul. Tetapi saudara, akibat 7 dosa yang mematikan ini, Saul sendiri berani menentang rencana Allahnya. Dia berani ingin menggagalkan rencana Tuhannya. Sebab dia serakah, dia tamak dengan kekuasaan. Dia tamak dengan segala sesuatu yang sudah menjadikan namanya besar, yang sudah menjadikan dia nikmat. Dia punya harta benda karena dia seorang raja. Saudara, hati-hati sekarang saudara. Anda dan teman-teman yang lain sebagai seorang pengusaha, jangan terjebak dengan dosa ketamakan. Sebab apa? Sebab hampir banyak orang punya pandangan yang sama. Ketika orang punya satu kesempatan untuk berkembang, semua orang selalu punya pandangan yang sama, di mana mereka berkata, mumpung ini ada kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang untuk 2 kali, sehingga banyak pengusaha, banyak orang-orang tertentu ketika dia punya kesempatan untuk bisa berkembang, bertumbuh, berkembang, dia akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nah saudara, hati-hati. Anda boleh berkembang, tetapi jangan terjebak kepada hawa nafsu keserakahan. Jangan sampai karena keserakahan Anda berbuat dosa dan memiliki hubungan yang semakin jauh daripada Tuhan. Sebab ternyata di dalam Alkitab yang saya pelajari, untuk berkembang, untuk menjadi sukses, Tuhan juga memerintahkan kepada saudara dan saya. Yesus yang adalah Tuhan memerintahkan setiap orang yang diberi karunia, yang diberi talenta sebagai modal kita untuk hidup. Itu juga memerintahkan agar supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dan berkembang. Dia memberikan talenta kepada setiap orang menurut kesanggupannya. Ada yang diberi talenta 1, ada yang diberi talenta 2, dan ada yang diberi 5. Kemudian dia datang kembali kepada si penerima talenta tersebut, yaitu saudara dan saya. Dia bertanya kepada yang diberi 2 talenta, mana talenta yang aku sudah berikan kepadamu? Dan yang dapat 2 talenta datang dan memberikan kepada tuannya, serta berkata, Tuhan, 2 talenta yang kau berikan kepadaku telah berhasil aku kembangkan menjadi 4 talenta. Dan Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang baik. Yang 5 talenta datang menghadap kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepadaku telah berhasil aku kembangkan menjadi 10 talenta. Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang baik. Saudara, tetapi yang diberi 1 talenta datang menghadap kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, 1 talenta yang Tuhan berikan kepadaku, aku simpan baik-baik. Sekarang aku kembalikan kepadamu Tuhan, tetap 1 talenta. Apa jawabnya Tuhan? Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat.
Sebab apa saudara? Talenta yang diberikan oleh Tuhan ternyata tidak digunakan apa-apa, tidak dikembangkan, sehingga memberikan keuntungan bagi sang pemberi. Dan Tuhan berkata kepada yang 1 talenta tadi, seandainya aku tahu engkau tidak kamu kembangkan, lebih baik aku tidak berikan kepadamu, maka aku akan ambil dan berikan kepada yang bisa mengembangkan menjadi lebih daripada apa yang aku pernah berikan. Saudara, artinya lewat firman Tuhan ini bahwa Yesus yang adalah Tuhan juga adalah Allah yang menginginkan saudara bertumbuh dan berkembang. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan juga ingin memberikan peringatan. Ketika Anda bertumbuh dan berkembang, jangan kamu tergelincir pada dosa karena keserakan, karena ketamakan. Baik dengan harta benda, atau kekuasaan, atau apapun yang mengakibatkan engkau jatuh di dalam dosa. Tetapi silakan kau berkembang. Karena dengan perkembangan itu engkau berhasil memberikan keuntungan kepada Tuhan sebagai sang pemberi. Dengan arti kata lain, lewat berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu, engkau pakai kembali untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, pengusaha seringkali bisa digoda dengan keadaan yang ada di sekitar. Kenapa? Karena manusia seringkali menjadi racun bagi sesama yang lain. Di mana mulai diberikanlah daftar ranking. Siapa orang nomor 1 paling kaya? Baik bisa di tanah air, di negeri sendiri, atau secara global, di dunia yang lebih gengsi. Nah saudara, hal seperti itu bisa memacu, jika kita tidak waspada, bisa memacu seseorang jatuh di dalam dosa, ketamakan tadi. Seakan-akan tipu daya iblis ini berkata, hidup ini kan berkompetisi, hidup ini kan pertandingan. Kalau orang lain bisa maju, masakan kamu gak bisa maju? Sama-sama makan nasi. Saudara, hati-hati. Sering orang digoda dengan kalimat-kalimat yang jika kita tidak merenungkan panjang sekali dan dengan bijak, seakan-akan kata-kata itu benar dan wajar-wajar saja. Tetapi hati-hati, dorongan yang seperti itu bukanlah selalu dorongan yang berasal dari Tuhan. Sebab jika dorongan itu Anda lakukan oleh karena nafsu kedagingan, maka jelas itu akan menyeret saudara jatuh di dalam dosa. Tetapi jika dorongan itu Anda lakukan oleh karena Anda punya satu semangat, jika aku bisa meraih kemajuan yang lebih daripada hari ini, maka aku akan bisa mengembangkan jumlah orang yang tak tolong, yang aku tolong, yang bisa aku santuni, yang bisa aku berkati lewat berkat Tuhan. Maka saudara, itu berasal dari Tuhan. Silahkan Anda melakukan untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Nah saudara, hati-hati karena kelompok pengusaha adalah kelompok yang paling mudah jatuh di dalam dosa. Sebab pengusaha punya kedekatan sekali
bergaul dengan mamon, dengan uang, dengan nilai tukar. Padahal Yesus yang adalah Tuhan memandang harta benda, kekuasaan itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan berkata kepada saudara dan saya dalam sebuah firman yang mengandung peringatan penting. Dia berkata, engkau tidak bisa setia kepada dua-duanya. Setia kepada Tuhan, setia juga kepada mamon. Harta benda dengan segala nikmatnya. Engkau harus memilih salah satu. Jika engkau setia kepada Tuhan, engkau berseberangan, bermusuhan dengan mamon. Tapi jika sebaliknya engkau hatimu terikat kepada mamon, maka engkau bermusuhan dengan Tuhan. Pilih salah satu. Tidak bisa satu orang setia kepada dua tuannya. Pasti harus salah satu. Nah, saudara, oleh karena itu, kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang masih aktif di dalam bisnisnya, hati-hati dengan dosa karena ketamakan. Saudara, kalau begitu, apakah benar para hamba Tuhan, para rohaniawan, aktivis gereja, itu juga adalah orang-orang yang aman atas dosa ketamakan? Saudara, saya tidak katakan begitu. Sebab 7 dosa yang mematikan, 7 deadly sin ini tadi, bisa saja terjadi kepada siapapun orangnya, tidak membatasi predikat mereka. Termasuk rohaniawan bisa juga jatuh di dalam dosa. Pendeta gereja bisa jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya sebagai aktivis bisa saja jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, saya ingin sampaikan, bukankah hukum Taurat sempat mengingatkan, jangan mengingini. Nah, kata mengingini itu bicara tentang daging. Dan kata mengingini itu berdosa. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan dari Ulangan pasal yang kelima, saudara. Ulangan pasal yang kelima. Ada 10 perintah Allah di situ, ya. Ulangan pasal 5, 10 perintah Allah. Bacaannya, saya mau bacakan ayatnya yang ke-21. Ya, perintah yang ke-10. Berbunyi demikian firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Kita mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan, ladangnya, rumahnya, itu tidak boleh, saudara. Tetapi dulu sempat berkembang satu ajaran tertentu. Jika Anda menginginkan tanah atau tempat tinggal sesamamu yang lain, silakan kau berdoa dengan terinci yang mana engkau boleh berdoa sambil mengelilingi rumah tersebut. Saudara, mungkin Anda masih ingat ajaran-ajaran model seperti itu. Jika engkau mengingini mobil, tumpangi tangan mobil tersebut, sebutkan mereknya, tahunnya, warnanya, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan gereja-gereja yang besar di zaman sekarang, saat kita sedang berbicara hari ini, masih banyak mempraktekkan
mengingini domba-domba Kristus yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus dalam penggembalaan sesamamu pendeta lain yang lebih kecil, lebih lemah gerejanya, dengan menggunakan fasilitas yang luar biasa dari gereja-gereja besar, dengan menggunakan modal yang jauh lebih kuat daripada gereja-gereja kecil. Engkau sengaja memberitahukan, kalau ke gereja kami cukup mendaftarkan, nanti ada mobil yang menjemput. Pulangnya ndak usah pakai Gojek, berarti sudah menghemat berapa ribu untuk ibadah. Nanti pulangnya juga diantar. Dan di gereja kami pada waktu Paskah, pada waktu Natal, sesuai dengan absensi. Nanti yang absensinya tidak pernah lobang, tidak pernah membolos, akan mendapat hadiah yang lebih baik dibandingkan yang suka membolos. Apakah itu sembako atau apakah itu yang lainnya? Silahkan dicoba. Saudara, hal-hal seperti ini sesungguhnya adalah dosa karena ketamakan. Engkau sudah punya gereja yang besar, tetapi engkau masih kepingin punya cabang sekian ratus, sekian ribu. Padahal di zaman dulu saya masih kecil, seseorang itu tidak pernah punya cabang yang demikian banyak. Biasanya kalau zaman dulu seorang pendeta buka cabang, dia punya pengerja. Setelah cabang itu bisa mengumpulkan jiwa cukup banyak, oleh pendeta senior ini tadi diserahkan saja kepada pengerja tersebut dan dia buka lagi. Sebab mereka punya misi masih murni. Aku membuka ladang pelayanan hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhanku. Sehingga dia butuh pengerja untuk menyambut, meneruskan apa yang dia sudah berhasil rintis dengan baik. Tetapi zaman sekarang manajemen berkembang. Pendeta-pendeta mulai berpikir beda. Rugi dong. Yang rintis kan aku. Lebih baik aku punya pengerja yang aku tempatkan di situ dengan aku gaji bulanan. Semua ini cabang milik aku. Semua aset ini hasil perjuanganku. Sehingga ada berapa banyak aset gereja yang diatasnamakan atas nama pribadi pendeta tersebut. Saudara, Anda boleh pakai ayat firman Tuhan apapun, tetapi ingat, semua aset itu didapat dari uang jemaat yang saudara kumpulkan. Hati-hati, itu juga dosa ketamakan. Saya percaya Anda yang sedang mendengar dan sedang ibadah lewat video online ini adalah anak-anak Tuhan yang setia. Hati-hati, kontrol baik-baik 7 sifat yang bisa membuat saudara jatuh di dalam dosa yang mematikan. Saya ingatkan yang pertama, kesombongan atau keangkuhan. Kedua, ketamakan atau rakus. Ketiga, iri hati. Keempat, kemarahan. Kelima, hawa nafsu. Keenam, kerakusan karena makanan dan minuman. Yang ketujuh, dosa kemalasan. Semua sifat itu ada pada saudara dan saya. Tetapi kita yang cinta sama Tuhan, pasti kita akan ditolong oleh Roh Kudus, bisa lepas daripada yang jahat. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga. Demikian pula Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan untuk berterima kasih karena di pagi yang indah Tuhan sudah memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan keluarga lewat ibadah minggu via online. Dengan berkat-Mu yang luar biasa. Memperingatkan kami agar kami tidak terjatuh di dalam dosa karena ketamakan, karena kerakusan akan harta benda, akan kekuasaan. Biarlah Tuhan dengan segala cacat celah, dosa dan kelemahan kami, Allah Roh Kudus yang setia, hidup menyertai kami, akan menolong setiap kami terlepas dari segala yang jahat. Mampukan kami berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan bagi setiap keluarga kami. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.